Jadi imam itu membaca doanya, doa bahasa Indonesia. Dalam membaca kunut nadilah. Kunut nadilah sunat karena negeri sedang tidak aman ya, negara Palestin karu. Sunat baca kunut nadilah. Kunut nadilah itu adalah berbahasa Arab karena dalam salat. Kalau di luar salat boleh bahasa lain. Kunut yang dibaca tentu ada hubungan dengan salat. Di dalam salat tidak boleh dilakukan yang tidak ada hubungan dengan salat. Hanya tamah-tamah. Ya, imam itu membaca kunut nadilah dengan bahasa Indonesia. Ya batal salat. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf, kembali kajian kita dalam kitab Kifayatul Ghulam, yaitu bidang fikih, halaman 22, tentang syarat wajib Jumat. Baik, ini suasana masih dalam keadaan darurat, yaitu perang Palestina dengan Israel. Maka bagi kita umat Islam seluruh dunia wajib berkontribusi. Hari ini disebut solidaritas, yaitu membantu baik doa, spiritual dan material. Maka tadi kita baca kunut nazilah, mulai tadi seluruh khatib Jumat seluruh dunia. Jadi berbicara tentang bagaimana keadaan Palestina, saudara kita, dalam menghadapi orang Israel kafir laknatillah yang telah banyak membunuh orang-orang yang tak berdosa. Jadi mereka itu sengaja melakukan ini untuk menghilangkan sejarah keturunan orang Palestina. Dia bunuh perempuan karena produknya manusia adalah perempuan. Kedua, dia bunuh anak-anak sebagai kader. Ketiga, dia bunuh pemuda-pemuda agar hilang sejarah tentang kekejaman orang Israel. Lalu bangunan ini untuk dianggap derita agar mereka tidak bisa betah di wilayahnya. Dari ini adalah merupakan kejahatan besar yang dilakukan oleh orang Israel, itu Umayyah Yahudi ya, yang membunuh orang Islam, maka wajib kita berdoa. Salah satu kunut nazilah, nanti setelah Isya kita baca 11 kali surat Fil ya, dengan kita niat agar Allah membantu orang Palestina dan Allah hancurkan kaum-kaum Yahudi, yaitu Israel ya. 11 kali kita baca, boleh masing-masing nanti, boleh bersama-sama baca 11 kali. Jadi itulah doa-doa ayat Al-Quran yang memberi kemenangan bagi kaum muslimin. Ayat ini sebagai landasan sejarah asbabun nuzulnya, ketika Ka'bah ingin diserang oleh tentara Abraham ya. Saat itu tentara Abraham itu adalah gubernur Yaman. Dia datang ke Mekah untuk meruntuhkan Makkah, ini orang-orang kafir. Dia membawa dengan berbagai bala tenteranya yang cukup gagah, lewat gajah-gajah yang hebat. Maka dalam Al-Quran diabadikan itu surat Fil. Fil maknanya kan gajah. Jadi gajah yang hebat, mereka dengan bangga karena yang jaga Ka'bah cuma beberapa orang. Hampir mirip kalau kita lihat hari ini, orang-orang Palestina, pemuda Palestina menyerang orang Israel tanpa ada senjata. Dengan batu apa yang ada. Secara adat kan tidak mungkin menang. Tapi Allah menghendaki. Inilah kasus di dalam surat Fil, surat tentang gajah.
Jadi ketika mereka datang gagah, akhirnya kalah dengan burung ababil, tici mujud. Jadi ketika mereka datang, alamnya gelap, lalu sama-sama gajah bertabrakan. Hingga semua gajahnya mati. Nah, itulah dalam surat Al-Fil. Jadi ketika kita baca ayat ini, kita niat, ya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat para mujahidin Palestina. Hancurlah kedaliman-kedaliman yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi kisah ini bisa saja secara akal tidak ketemu, secara adat tidak ada jawaban, secara hakikat ada. Karena doa itu bisa mengelabui semua sisi. Orang kafir dia tidak takut rodal. Kenapa? Kalau rodal bisa diprediksi, bisa dideteksi oleh mereka. Tapi yang mereka takut adalah doa. Berkumpul umat muslim sedunia mereka takut itu. Kenapa? Karena berkumpul ketika berdoa, doa ini di mereka tidak bisa diprediksi, tidak bisa dideteksi. Hanjit tak pegot, kiban tak tangkis doayan. Jadi ya awaknya. Jadi semakin banyak kita berdoa, orang Yahudi ini semakin getir-getir awaknya. Yo. Jadi waktu kaya hanya semangat dalam perang mundur dia. Nah, jadi tidak selalu bahwa senjata yang canggih itu dapat mengalahkan fisik. Karena semangat itu lebih tinggi. Nah, inilah sebagai apa yang harus kita juga peduli terhadap kaum muslimin. Yang kita sampaikan ini adalah salah satu bentuk solidaritas umat muslim sedunia. Baik, malam ini tentang wajib Jumat. Wajib Jumat, wajib mendirikan Jumat kan beda. Ya. Adapun syarat wajib Jumat itu yaitu 5 perkara. Pertama, dalam negeri yang besar atau kecil hendalah genap bilangan 40 orang. Itu tentu di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Kedua, orang yang mustotinin. Jamak mustotin, ya. Kaum mustotin ini adalah kaum yang penduduk tetap, rumahnya sudah ada, kakaknya sudah ada, kalau bahasa hari ini, rumahnya sudah ada, berarti itu sebut mustatinin. Ya, urang mustotin. Ketiga, jangan dahului Jumat yang lain daripada tiada pula beserta 2 Jumat pada suatu tempat. Jadi dalam satu daerah baru sah Jumat, dalam satu kampung tidak boleh 2 Jumat. Kalau terjadi 2 Jumat, Jumat siapa yang cepat selesai itu yang sah. Namun nanti dibenarkan juga satu kampung terjadi 2 masjid jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Pertama, masjid yang sudah ada tidak muat lagi. Penduduk sudah padat. Tidak mungkin lagi dalam satu tempat. Maka di dalam kampung itu membuatlah 2 masjid. Itu sudah sah Jumat kedua-duanya. Kenapa? Karena sudah terjadi bilangan tidak lagi mencukupi satu masjid. Hari ini di Banda Aceh itu kampungnya 90 kampung. Jumlah masjidnya 103. Jadi ada satu kampung, 2 masjid, 3 masjid. Kenapa? Karena penduduknya sudah padat pada satu daerah. Pertanyaan sahkah? Sah, karena penduduknya sudah bertambah. Kenapa Imam Syafi'i menentukan 40? Inilah simbol umat Islam wajib bersatu. Kalau 40 saja kita tidak mampu mengkoordinir, tidak mampu mempersatukan satu persepsi dan visi, bagaimana umat Islam kita persatu dalam sebuah visi misi syariatnya? Jadi Imam Syafi'i berpikir ada landasan filosofisnya. Jadi sehingga kekuatan umat Islam nampak pada nilai kebersamaan. 40 itu harus berkumpul, menunjukkan persatuan, kesatuan, kebersamaan ada umat Islam dalam satu titik garis komando.
Adapun imam yang lain tidak mensyaratkan harus 40 orang. Bisa 7, bisa 12, bisa tidak sampai 40. Tentu kondisinya berbeda. Jadi yang penting mereka bagaimana hidup di dalam sebuah wilayah. Kalau orang ini tidak cukup, jadi imam yang lain berkata, dia salat seberapa ada. Ada hari ini misalnya orang-orang Islam yang kuliah ke negeri kafir. Itu tidak ada orang yang mahasiswa yang tinggal 40 orang. Kadang-kadang di sebuah tempat taruhlah menyebabkannya bak kos ya. Yang na 12, monglah. Tapi semayang aja. Tidak berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab yang lain. Silakan mengikuti mazhab lain. Tapi harus paham bagaimana aturan mazhab yang lain. Nah itulah hebatnya di dalam Islam. Kata Nabi, ikhtilaful ummah rahmatun. Beda pendapat itu rahmat. Silakan pilih yang ini, pilih yang ini, pilih yang lain. Atas nama ada dasar, silakan pilih. Tapi ketika berbicara kita di Aceh, ya kondisi seperti ini. Inilah yang harus kita lakukan. Karena berbeda ilat, al-hukmu yadurul ma'al ilat, wujudan wa adaman. Beda kondisi, ya beda lagi hukumnya. Karena kita di Aceh, ya lagi hanya tak pegah lain. Keempat, hendaklah berhimpun yang 40 itu, yakni cukup bilangan yang 40 itu. Jadi 40 rohnya benar. Waktu roh Jumatnya dengar rukun khutbahnya. Makanya rukun khutbah wajib didengar oleh 40 orang itu. Jika 41 orang tidak ada, maka batallah Jumat semuanya. Maka bagi orang yang keluar wilayah pada hari hari Jumat, dia salat di masjid yang lain, penduduk di situ. Dengan sebab dia kurang berjamaah, tidak cukup 40 orang, maka urangnya haram tubit bak kampung lain. Makanya hari Jumat haram musafir. Ada beberapa konsekuensi, beberapa nilai bahaya jika dia keluar. Pertama, di dalam perjalanan musafir hari Jumat tidak barakah. Kedua, Jumat dia tidak dapati. Ketiga, malaikat tidak merestui perjalanannya. Maka dalam hukum fikih haram musafir hari Jumat. Karena ditakutkan tidak mendapat Jumat. Apalagi nanti bak kampungnya menyegetubik ganyan hantai bilangan. Nyan hanjut tubit bak kampungnya. Mamanya golongan sip, jamaah sip, maka boleh keluar dengan catatan wajib dia mendapatkan Jumat di tempat yang lain. Nyahana hari musafir. Kelima, wajib cara Jumat itu adalah waktu duhur jua. Jatuh membaca 2 khutbah itu serta sembayang 2 rakaat. 2 rukun khutbah kage pasau bak 2 rakaat salat, bak 2 rukun khutbah. Luhur perakaat. Wate Jumat tinggal 2. Ho 2 tu kaditup li rukun 2 khutbah. Maka jika rukun 2 khutbah tidak sah, tidak sahlah Jumatnya. Lalu khutbah ini wajib berbahasa Arab. Ada 2 tempat yang wajib berbahasa Arab. Pertama di dalam salat. Yang kedua di dalam rukun khutbah. Bolehkah rukun khutbah dengan bahasa ajam? Tidak. Mana bahasa ajam yang kan bahasa Arab? Bolehkah salat dengan bahasa ajam yang bukan bahasa Arab? Jawaban tidak. Jika kesemayang kan dengan bahasa Arab, pakai batil semayang. Gumu doa dalam semayang dengan bahasa ajam pakai batil semayang, bahkan ka berbahasa ajam. Tadi di Penayung ada kasus. Jadi imam itu membaca doanya doa bahasa Indonesia. Dalam membaca kunut nadilah.
Kunut nadilah sunat karena negeri sedang tidak aman ya, negara Palestin karu. Sunat baca kunut nadilah. Kunut nadilah itu adalah berbahasa Arab karena dalam salat. Kalau di luar salat boleh bahasa lain. Kunut yang dibaca tentu ada hubungan dengan salat. Di dalam salat tidak boleh dilakukan yang tidak ada hubungan dengan salat. Hanya tamah-tamah. Nah, tadi ada kasus di Penayung, ya, imam itu membaca kunut nadilah dengan bahasa Indonesia. Nah, ya batal salat. Nah, ini persoalan. Nah, adapun syarat wajib Jumat itu 7 perkara. Ini kepada orangnya. Tadi pada persoalan mendirikan Jumat. Jadi sisi mendirikan Jumat, sisi orang wajib Jumat ini berbeda. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin ada pertanyaan nilai berikutnya. Katakan 7 buah syaratnya. Syarat wajib sembahyang Jumat ada 7. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat laki-laki, kelima merdeka, lawan merdeka budak. Jadi budak itu hamba yang belum merdeka. Ino mungkin hanali, dana hana taturili. Menyajaman status merdeka dengan hamba itu beda. Sehingga katanya hansah dan kawin dengan hamba yang sah dengan merdeka. Daripada hambanya sehingga menjadi sebuah catatan hukum, karena hambanya bermula dari orang kafir yang kalah perang dia. Jadi wati kalah perang getawan urangnya gedrop. Wati gedrop getawarkan untuk dijual beli kepada orang-orang kaya. Orang kaya ini menjadikan budak gundiknya. Jadi martabatnya karena orang dari tahanan, ya harus hina. Ya sekarang ya tidak ada lagi. Nah, jadi makaji hansah dan kawin ngawurung budaknya. Karena asalnya dari kafir ya, yang masuk dalam tawanan. Keenam mukimen. So mukimnya ini orang yang tetap pada negeri itu. Dia sudah lewat 3 hari disebut mukim. Maya bahasa katanya orangnya berdomisili. Monya mustatin nyen kajelas alamat tetap. Monya mukim tinggal setahun tapi dia ingin berangkat lagi. Taruhlah rumah sewa maya orangnya, urang rumah sewa. Nyen geken mukimen. Tengah pindah lam, urang kerja mesti kerja 2 tahun ke sewa rumah baktanya. Nya gewalau kampung, nyen nanjih mukimen. Ketujuh, sehat badan wajib Jumat. Jadi mehana sehat, hana wajib Jumat. Jadi meh sakit, hana wajib Jumat. Maka bitamang menodala wateluhu, maka hansah sasalat menya galam truk wateluhu. Karena syarat Jumat wajib na dalam wateluhu. Jadi menya galam truk watel, anjat datang Jumat. Maka yang wajib Jumat ku ragam bukan ku rinang. Maka urinang hana payah geprah hele gewa suami dari masjid. Ate nama kaita bang wate kaji ke semayang luhu di urinang. Di uragam hanjut. Harus menunggu dulu selesai daripada urang-urang agam di masjid. Bahkan karena taklu hukum ngayan bak Jumat hanjut ke semayang luhu ilai. Moya ka selesai Jumat baru ke salat duhu. Karena luhu hanajid Jumat tak buat sendiri-sendiri. Dia syarat wajib na rukun khutbah dan berjamaah. Moya luhu hana wajib berjamaah. Maka harus menunggu selesai urang semayang Jumat di masjid. Adapun rukun Jumat itu yaitu wajib pada Jumat 3 perkara. Jadi rukun Jumat na lheya. Pertama membaca 2 khutbah sebelum sembahyang. Jadi duluan khutbah baru sembahyang. Beda nguroraya. Monya uroraya awai sembahyang baru khutbah, ya kan? Beda.
Monya Jumat awal khutbah baru Jumat. Nah, yang beda sembahyang uraraya ngan uraraya ngan Jumat khutbah haji. Monya uraraya awal salat baru khutbah. Monya Jumat awal khutbah baru salat. Sebelum kemudian daripada kelincir matahari. Kedua duduk antara dua rukun khutbah. Jadi rukun khutbah menjadi syarat yaitu dalam rukun khutbah maka ji mualat dua al-i'tiad benar rukun wa khutbah. Duduk antara dua sujud itu yaitu 9 perkara. Tu waktu duduk nah di kurang bohlam benar terdapat dalam rukun khutbah. Pertama bahasa Arab. Boleh enggak khutbah dengan bahasa Indonesia, bahasa Ajam? Tidak. Yang ceramahnya bukan khutbah. Bedanya nasihat, wasiat. Yang khutbahnya alhamdulillah pujau. Wajib bahasa Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada kala wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Yang selawat, wajib bahasa Arab. Usikum wa iyaya bitaqwallah wasiat, wajib bahasa Arab. Ayat wajib bahasa Arab. Doa wajib bahasa Arab. Jadi khutbahnya ada dua tempat yang wajib bahasa Arab. Dalam salat dan dalam khutbah Jumat. Jadi hanjit dengan bahasa Ajam, wajib bahasa Arab. Kedua, mendengar oleh orang 40. Bahkan didengar oleh orang 40 menjadi syarat dalam ketentuan sah Jumat. Karena 40 roh adalah ahli Jumat. Yang namanya ahli Jumat laki-laki mengerti rukun khutbah dan didengar rukun khutbah 40 orang. Ketiga, duduk antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama dua benar piuh. Dan keempat suci khatib yang tersebut pada najis dan tiada dimaafkan. Khatib Jumat sama lagi salat bersuci. Jadi hanjik menajis. Maka ji mimbar Jumatnya wajib terjaga bina etika. Sebab mimbar Jumatnya etika gegil oleh khatib. Kebaca khutbah. Ansah khutbah bahkan bernajis. Karena khutbah Jumat kan bahagian dari 2 rakaat salat. Maka khatibnya wajib suci. Bebas dari najis. Maka tugas kita harus menjaga mimbar Jumat ini bersih dari najis. Paling kurang ya etika lah yang biasa. Bak mimbarnya kayak itu etika. Maka orang Jumat Bilal itu harus membersihkan mimbar Jumat dari najis. Soal rapi itu bab yang lain. Ini sisi hukum terhadap najis. Kelima, membelakangi kiblat. Jadi khatib kedih ke. Jadi hanjit kedih ke. Dia wajib membelakangi kiblat. Keenam, tertib. Mana tertib yang awal diawalkan, yang terakhir ditakhirkan. Ketujuh, khatib itu wajib menutupi aurat. Sama lagi semayang. Masa khatib tengah kebaca khutbah ka mesila ija kadus tuut mesti. Kiban nasah khutbah hana. Yang kerja pakan mimbar Jumat bersunat loh. Itulah salah satu kontrol jamaah melihat pe khatib nak dihorat, pe khatib nak kenang najis baki. Yang kerja sunat buka mimbar. Jadi los memang. Nyak kedepa oleh jamaah ini oleh peserta Jumat. Oh, berarti karut etika. Khatib mesti karut dia kerung. Tinggal luar timpak mesti. Nyak nasah khutbah. Payah ulang nama. Kan bisa saja khatib bangnya karut dia kerung. Berarti karut dia kerung kan kadang aurat bahasa haji. Kamu yang khatib nak pakai luar panjang nyalain telahnya yang maksud aja kadang aurat. Nah, batal khutbah, batal. Ya, karena terbuka aurat. Yang terakhir, yang ke-8 hendaklah jatuh khutbah itu di dalam waktu zuhur. Artinya rukun khutbah benar lewat luhur.
Boleh enggak kita baca khutbah jam 11, misalnya jam 12? Anjir. Karena wajib dalam wateluhu. Yang terakhir muwalat, yakni berturut-turut. Jadi itulah rukun-rukun khutbah Jumat. Le si 42 mono. Nyan harus mengerti. Dan mengerti. Untuk dalam pujanya na dua aja kalimat. Na fi'liyah, na ismiyah. Makna fi'liyah dibaca khutbah dengan jumlah PA. Nahmaduhu jallan in'ami bi ni'matil imani wal islami. Puja wana, tapi jumlah puja dengan fi'liyah. Sahkah khutbah? Jawaban tidak. Bahkan jumlah fi'liyah tidak sah khutbah Jumat karena fi'liyah itu bermakna khabariyah. Sedangkan dalam khutbah yang maksud adalah insya'iyah. Apa makna khabariyah? Khabariyahnya berita, bukan doa. Kiban contoh banding, ikut legop. Hai, bapak pulan sakit, tungku pulan sakit. Hai, tak mau doa-doa. Kun mau doa-doa, punya doa. Kan, yang berita doa. Yang maksud dalam khutbah kan berita, bemu doa. Maka menyaga baca dengan jumlah fi'liyah, hana sah khutbah Jumat. Wajib dengan jumlah ismiyah. Iban jumlah ismiyah isim. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kala innal hamda. Ya? Inna lillah, inna hamda lillah. Ya, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah dan seterusnya. Benar kalimat isim. Innal hamdalillah. Jadi jumlah dengan ismiyah. Nyo ke yang maksud plural mufhum. Cabang baca li khatib nahmaduhu jallal in ami bi ni'matil imani wal islami. Ka puja nah tapi ngan fi'liyah. Nyan tugas urang plural mono salah satu harus menegur. Khatib mohon diulang tadi jumlah fi'liyah bukan ismiyah. Bagi khatib yang mengerti ada ilmu tahu. Tapi bagi orang yang meniru dia tidak tahu. Maka tidak semua khatib itu tahu yang dia baca. Kebetulan yang gafanya karo bak jumlah ismiyah. Menyeruh gucok bak fi'liyah pakai. Anak kita pun yang tanya salah. Menyamanan jadi khatib tidak mudah untuk mengerti. Khatib itu butuh ilmu. Kan nuranya katanya yang tak nilai khatib yang jarang ceramah. Beda. Ceramah dengan khutbah. Karena dalam khutbah 2 rakaat temayang yang dikira adalah rukun khutbah. Kan ceramah. Mesti hana ada ceramah. Khutbah macam dah baca. Nasah khutbah sah. Ceramah lagak tha. Rukun khutbah hana sip. Nasah khutbah hana. Nah, disitulah butuh selektif para pencari khatib. Dia harus melihat orang yang mengerti tentang hukum agar tidak menjadi fatal di dalam khutbah Jumat. Kan jamaah tidak semua tahu. Nah, ini kan merisiko. Nah. Yang kejut banyak khatib awai paken. Ada wibawa, ada gizah. Ya benar-benar memang dia paham. Ya. Alim lah bahasa lagi tentang halnya diketahui betul terhadap rukun-rukun khutbah. Ya baik, karena waktu bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.